Jadi sebenarnya, ya ini sebenarnya kita sebagai seorang Muslim itu kan diajarkan Mhm. bahwa setiap kita itu bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Jadi setiap jiwa itu bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Itu artinya apa? Artinya cara kita mengasuh anak kita, cara kita memperlakukan anak kita, itu sepenuhnya bukan karena orang tua kita. Beberapa ahli parenting kan sering menyampaikan tentang luka pengasuhan. Kalau saya tangkap, maksud beliau-beliau itu adalah jangan sampai kita sebagai orang tua itu melakukan kesalahan Mhm. kepada anak kita dengan cara tadi ngatain bodoh, ngatain nakal yang seperti itu, atau kemudian berlaku apa kekerasan fisik gitu ya, Mhm. jewer, apa cubit, kayak gitu-gitu, atau bahkan memukul gitu. Itu maksudnya jangan sampai kita sebagai orang tua berlaku kasar kepada anak seperti itu maksudnya. Tetapi ternyata ada sebagian ibu justru salah paham, Mhm. kemudian menyalahkan orang tuanya dan dia merasa oh aku korban gitu. Nah ini suatu kesalahan, kemudian seolah-olah justru mendapat kambing hitam gitu Iya. atas kesalahan yang dia lakukan terhadap anaknya, atas Mhm. anaknya ini kemudian dia melakukan mencari kambing hitam. Nah ini kesalahannya gitu. Nah Mhm. jadi seperti itu ya. Jadi maksudnya jangan sampai parent-parent yang ada sekarang ini jangan Mhm. sampai melakukan kekerasan kepada anak, jangan sampai meninggalkan luka, gitu kan? Mhm. Maksudnya tuh jangan sampai meninggalkan luka ke anak kita, maksudnya. Baik. Tapi disalahpahami, kemudian dia justru yang merasa korban. Dia merasa korban, dia malah merasa korban. Nah ini yang aneh, yang harusnya tidak terjadi gitu. Tapi Mhm. yang banyak justru seperti itu. Yang banyak itu justru kemudian konsultasi ke saya tuh gini, Umi, saya itu orang tua saya, jadi gitu ya, ibu-ibu muda Iya. gitu ya, Mahmud-Mahmud itu justru konsultasi gini, ibu saya dulu begini, 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 atau bapak saya begini, 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 dan sekarang saya trauma kayak gitu. Saya jadi itu Jadi korban. merasa jadi Korban. korban gitu. Nah ini akhirnya nih ya yang saya lihat, dan saya mempunyai teman juga, dan saya ya apa ya beberapa saya temui itu dia akhirnya hubungan dengan orang tuanya nggak baik. Baik. Jadi akhirnya dengan ibunya itu seperti musuh gitu. Nah, Mmm. ini kesalahan yang saya ingin luruskan di sini gitu ya. Jangan Iya. jangan kita yang udah dewasa ini, baik yang sudah Mhm. menikah, yang mau menikah gitu ya, atau sudah menjadi ibu, jangan merasa korban dari apa yang dilakukan orang tua kita. Saya ingin Mhm. meluruskan di sini, jangan merasa bahwa dia korban dari salah asuh, tapi sadarilah bahwa jangan sampai kita meninggalkan bekas kepada anak kita. Itu yang Baik. Ketika kita merasa mengalami luka pengasuhan, merasa nih, kan biasanya orang kalau punya masalah dari kambing hitam. Mhm. Lalu kemudian pembahasan luka pengasuhan itu, kambing hitamnya dari itu adalah orang tua. Pertanyaannya, benarkah orang tua? Kan gitu. Mhm. Nah, yang kita lupa, eh, perkembangan kepribadian kita, pikiran kita, perasaan kita, itu tidak hanya di rumah. Jadi rumah itu memang mendidik anaknya. Mhm. Bapak Ibu mendidik anak di rumah. Tapi kita itu bukan robot, manusia itu bukan robot yang disetel di rumah, sehingga segala keburukan itu karena ada di rumah. Mhm. Bukan. Manusia itu, ini kalau kita lihat ya, itu sistem yang kompleks. Nah, ini istilah kuliahnya. Baik. Di sistem kompleks itu maksudnya nggak ada hubungan A ke B, nggak begitu. Tapi hubungannya itu banyak sekali. Yang membentuk Mhm. kita itu banyak sekali. Kita interaksi itu nggak hanya di rumah.
Mhm. Ketika kita dewasa, ya segala kebaikan kita pun juga itu dari rumah. Iya. Kalau kita dijewer sama orang tua kita, mungkin juga kita pernah dijewer guru kita. Kenapa? Bukan luka pengasuhan itu karena guru-guru kita. Baik. Jadi sebenarnya, ya ini sebenarnya kita sebagai seorang muslim itu kan diajarkan bahwa Mhm. setiap kita itu bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Jadi setiap jiwa itu bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Itu artinya apa? Artinya cara kita mengasuh anak kita, cara kita memperlakukan anak kita, itu sepenuhnya bukan karena orang tua kita, Mhm. tapi itu wilayah kekuasaan kita yang kita bisa milih. Mau marah-marah, mau tidak, mau apa itu kita bisa milih. Allah kasih manusia itu kemampuan untuk melihat dirinya. Enggak melihat lagi apakah itu dulu karena orang tua, karena guru, karena yang lainnya. Bukan, jangan disalahkan, ditumpukan pada orang tua. Bukan, banyak hal yang mungkin terjadi pada diri kita. Iya. Kita bergaul dengan teman-teman kita. Bisa jadi karena luka pergaulan, Mhm. ya kan? Luka pendidikan, Baik. berbagai macam luka. Jadi kalau Iya. fokusnya itu pada luka, waduh, lukanya banyak banget gitu ya. Mhm. Jadi mestinya karena Allah itu memang sudah memberi anugerah kepada kita untuk bisa melihat masa lalu, yang kejadian-kejadian buruk masa lalu itu mestinya menjadikan kita itu sebagai hiburan. Mhm. Mungkin dulu ada ya, ini bapak-bapak ya, dikejar sama ibunya menggunakan sapu misalkan, kan itu lucu sekali sebenarnya. Nggak harus baper. Dulu ibu saya itu bawa sapu sehingga saya terluka, hati saya nggak begitu. Orang tua itu hidupnya beda, zamannya beda-beda, pengetahuannya beda-beda, Betul. situasi lingkungannya beda-beda. Bisa jadi dulu cara begitu efektif, bisa jadi. Iya. Karena Jadi nyatanya banyak orang yang sukses. banyak orang sukses yang orang tuanya disiplin gaya Baik, begitu. baik. Mhm. Jadi situasinya memang itu masa lalu, biarkan bagian masa lalu, kita ingat yang indah-indah saja, bahkan yang paling sakit dimarahin, diomelin segala macam. Orang tua itu nggak pernah niatannya buruk, percayalah. Apalagi kita yang sudah menjadi orang tua, tahu persis pasti melakukan sesuatu itu karena pingin anaknya baik. Cuma caranya tergantung pendidikan dia, Oh, betul. tergantung pengetahuannya. Jangan salahkan. Dulu mungkin dia era-era di zaman dulu era-era susah, Mhm. nggak ada cara-cara parenting, yang dia Juga belum ada TV ya. mungkin juga nggak ada. Betul. Dia dibesarkan oleh bapak ibunya mungkin yang lebih keras lagi, Mhm. lebih susah lagi di zamannya gitu. Kakek neneknya zaman penjajahan gitu ya. Jadi menurut saya tidak usah dianalisis sampai diarahkan ini gara-gara nih luka pengasuhan di rumah. Bukan, bisa jadi luka pergaulan, Mhm. bisa jadi luka di sekolah, bisa jadi luka kalau zaman sekarang bisa jadi luka karena games, dibully mungkin, Facebooknya dikata-katain. Jadi terlalu banyak luka kalau kita ingat-ingat. Jadi nggak usah Luka dendam. pertemanan ya. Luka pertemanan misalnya gitu ya. Jadi banyak sekali luka. Daripada kita mikir luka, sekarang kita lihat saja. Ya, Allah tuh kasih kemampuan kita untuk memilih setiap tindakan. Mhm. Ya, respon datang kepada kita itu bisa macam-macam. Ya, responnya bisa karena dibully, bisa karena dimarahi segala macam, itu macam-macam yang respon itu. Tapi bagaimana atau anak kita misalkan lompat-lompat, anak kita itu bisa macam, itu respon namanya. Itu namanya stimulus. Stimulusnya bisa macam-macam. Tapi respon kita bagaimana, kita bisa memilih. Maka pilih respon kita itu, perhatikanlah suasana hati kita. Apa nih yang keluar nih? Kok marah yang keluar ya? Oke, marah. Kenapa marah? Pikir dulu, oh memang ini harus marah misalnya. Bagaimana ekspresinya, itu yang kita milih. Kadang-kadang memang perlu juga itu marah. Tapi kita tahu bagaimana reaksinya. Kalau sudah terlanjur misalkan ya, terlanjur kita marahi anak kita, padahal seharusnya kita nggak marah, istighfar. Bukan salah orang tua kita, salahnya kita. Yang pada saat itu nggak bisa mengendalikan diri. Apakah luka pengasuhan? Bisa jadi luka pertemanan. Bisa juga luka permusuhan. Macam-macam kan lukanya. Kita lihat diri kita. Gitu. Nah, sehingga kita itu bisa lebih lapang melihat masa depan. Ya. Kita menjadi orang tua yang lebih bertanggung jawab, tidak cari kambing hitam. Itu lebih enak seperti itu. Sebagai seorang anak, mestinya
Yang pertama, memaafkan orang tua kita. Jangan menyimpan dendam atas apa yang telah dilakukan orang tua kita. Kalau ada trauma-trauma seperti itu, ya harus dihilangkan gitu ya, jangan ada gitu. Kita sebagai seorang muslim, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan saat ini gitu, termasuk sikap kita kepada orang tua. Ada perintahnya kan, kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Jadi bagi yang sudah katakanlah sekarang yang mengalami trauma, merasa trauma atau merasa korban, baiknya ya mengobati diri. Jadi lebih banyak lagi belajar gitu ya, untuk bagaimana sih menjadi seorang muslimah, bagaimana kalau itu perempuan, kalau laki-laki gimana menjadi seorang muslim, bagaimana seorang ibu harusnya bersikap, kemudian bagaimana seorang anak harusnya bersikap. Jadi peran kita sebagai seorang anak harus kita jalankan, kita ingat-ingat, kita pelajari bagaimana sih peran seorang anak terhadap orang tua, kemudian kita juga harus belajar bagaimana sih sikap seorang ibu gitu ya, kita sebagai seorang wanita ini, sehingga kita bisa merasakan bahagia, kita bisa menjadi ibu yang bahagia, kita bisa menjadi wanita yang bahagia, kita menjadi anak yang bahagia tanpa meninggalkan luka, kata dia, luka lama, sehingga dan kita bisa mengobati diri kita sendiri atas apa yang telah kita rasakan, luka yang katakanlah udah terlanjur nih kayak gitu ya. Kita insya Allah sebagai seorang muslimah kita akan bisa mengobati itu gitu. Bagaimana kita menata diri kita? Ya kita belajarlah tentang parenting, belajar tentang Islam, dan harus ingat bahwa Islam itu obat bagi kita. Al-Quran itu obat bagi kita, obat segala macam penyakit ya, terutama penyakit jiwa. Karena di Quran kan Allah menyatakan ya, berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ini untuk menjadi penawar, menjadi syifa, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita punya negatif perasaan, pikiran ya, merasa punya buka segala macam tadi ya, yang dampaknya kita punya pola pikir yang negatif, perasaan yang negatif, itu harus kita obati dengan Islam. Nah, ketika kita belajar Islam, kita ketemu nanti Pak, misalkan konsep tentang sabar, konsep tentang syukur, konsep tentang tawakal, ya, tentang doa, banyak sekali. Allah memberikan resep bagi kita agar kita itu menjadi kuat. Jadi lukanya insya Allah hilang, tidak membekas.